Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan lagi mengenai perang bintang, Star Wars, perang dimensional, perang kodim, perang gelombang, perang cahaya. Lanjut, Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya menyampaikan, abstrak kali abstrak sama dengan konkret. Abstrak kali konkret sama dengan abstrak. Konkret kali konkret sama dengan konkret. Metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Metafisika kali fisika sama dengan metafisika. Fisika kali fisika sama dengan fisika. Memahami ilmu ini adalah sekolah dasar ya, karena kita akan ketemu deret kenyataan yang berlapis-lapis, dimensionalnya fisika yang berlapis-lapis. Metafisika pun berlapis-lapis. Di atas fisika ada metafisika ultra. Di atas metafisika ultra ada fisika aksen. Di atas fisika aksen adalah metafisika ultra aksen. Di atasnya metafisika ultra aksen adalah fisika double aksen. Di atasnya fisika double aksen adalah metafisika ultra triple aksen. Di atasnya metafisika triple aksen adalah fisika aksen yang naik lagi ya. Nanti kami menggambarkannya biar bisa dipahami ya. Tetapi ya, secara fisikanya walaupun di tengah-tengahnya ada limit ya, itu limit semua ya. Dari fisika naik ke fisika aksen, itu ada limit metafisika. Atau di atas limit fisika menjadi metafisika. Di atas limit metafisika menjadi fisika lagi. Ada limit di tengah-tengahnya. Tetapi yang kita rasakan adalah kenyataan konkret. Dari fisika naik ke fisika aksen. Dari fisika aksen naik ke fisika double aksen. Dari fisika double aksen naik ke fisika triple aksen. Tapi di tengah-tengah antara fisika dan lainnya, fisika ada limit metafisika. Nah, Nabi sampaikan ya, begitu kau mati, kau akan ketemu kenyataan fisika. Padahal tadi kau di dunia sebelum mati itu juga ketemu kenyataan fisika. Dan kalau tidur ketemu kenyataan mimpi, itu pun fisika. Fisikanya naik, kenyataannya naik. Tapi semua dimensional ya. Kita akan ketemu kenyataan, tapi kenyataannya naik dimensi. Nah ini ya, jadi fisika naik ke metafisika ya. Metafisika pun naik ke fisika, tapi fisika aksen ya. Fisika aksen naik ke metafisika aksen. Aduh kacau ya. Nah, jadi makanya kami sering menyampaikan pada seluruh jamaah ya, ini adalah alam metafisika terkonversi menjadi fisika. Nah, metafisika dari arah rendah pun mewujud masuk ke dimensi fisika kita. Begitu, itu ada limit metafisika. Atau di atas limit fisika menjadi metafisika, di atas limit metafisika menjadi fisika lagi. Ada limit di tengah-tengahnya. Tetapi yang kita rasakan adalah kenyataan konkret. Dari fisika naik ke fisika aksen, dari fisika aksen naik ke fisika double aksen, dari fisika double aksen naik ke fisika triple aksen. Tapi di tengah-tengah antara fisika dan lainnya, fisika ada limit metafisika. Nah, Nabi sampaikan ya, begitu kau mati, kau akan ketemu kenyataan fisika. Padahal tadi kau di dunia, sebelum mati, itu juga ketemu kenyataan fisika. Dan kalau tidur ketemu kenyataan mimpi, itu pun fisika. Fisikanya naik, kenyataannya naik. Tapi semua dimensional ya. Kita akan ketemu kenyataan, tapi kenyataannya naik dimensi. Nah ini ya, kita akan naik ke atas, kontraksi limit ke atas. Di bawah pun metafisika menjadi limit fisika. Nah ya, memang ini sulit ya. Ini mesti orang yang paham fisika atau yang paham matematika ya. Nah demikian ya. Jadi sekali lagi ya, metafisika dari alam rendah itu akan mewujud. Dan metafisika di atas yang sering kami sebut kodim itu mewujud. Tetapi ini harus melewati batas limit dimensional. Makanya orang masih wukuf. Nanti fana, baka, fana, bafana, baka ya. Atau yang disesuaikan dengan miraj atau dimensi. Bukan naik ke langit satu dimensi ya, bukan naik ke atas, bukan naik dimensi. Atau melampaui batas limit kesadaran. Ya demikian ya. Mungkin ini masih sulit dipahami. Nanti akan kami tunjukkan gambar ya, supaya dipahami ya. Ini itu ya. Profesor Qadirun Yahya, abstrak kali abstrak sama dengan konkret. Abstrak kali konkret sama dengan abstract. Konkret kali konkret sama dengan konkret. Min kali min sama dengan plus. Mim kali plus sama dengan min. Min kali plus sama dengan min. Plus kali plus sama dengan plus. Metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Fisika kali metafisika sama dengan metafisika. Fisika kali fisika sama dengan fisika. Tapi kalau fisika dan metafisika itu berarti limit. Melewati hukum limit. Ada hukum batas ya, antara 0 sampai 100% di atasnya itu sudah metafisika, di atasnya 100 sama dengan metafisika, di bawahnya 0 juga. Metafisika, maka kalau kita mau menaikkan level grade fisika, memakailah teknologi ini, memakailah perang bintang, perang dimensional, perang cahaya, perang kodim ya. Demikian ya. Kalau mau memperbarui permasalahan moral dan segala macam, menaikkan kemanusiaan, keadilan sosial, kesatuan NKRI, dan seterusnya, yang paling rasional masuk akal dalam memakai teknologi ini.
Star Wars, perang bintang, perang gelombang, perang dimensional, perang limit, demikian. Ya, karena fisikanya akan naik ke grid di atasnya, dan akan naik ke grid atasnya, kemakmurannya, ya ibaratnya dari level rendah ke atas, dari jahiliyah menuju terang benderang, dari kegelapan menjadi cahaya. Ini very wonderful ya, very cardinal, sangat penting ya. Yang kata Profesor Qadirun Yahya, kebangkitan suatu bangsa atau negara adalah lewat bangkitnya teknologinya. Demikian juga bangkitnya agama adalah lewat bangkitnya teknologinya. Dan ini teknologinya. Yang maha dahsyat yang disampaikan oleh Profesor Qadirun Yahya, teknologi nuklir, kalimatullah, yang menyalurkan gelombang, maha ultrasonor. Dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Telah terurai rumusnya, hukumnya, variabelnya, parameternya, faktornya. Luar biasa. Perang bintang, perang dimensional, dan ini seperti isu pembaruan zaman yang disampaikan oleh ayahanda guru kita. Dan persis seperti yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Qadirun Yahya, kita akan melewati zaman turbulensi. Akhir kurun abad 19, kita akan datang Islam yang beliau profesor. Qadirun Yahya sampaikan akan datang banyak musibah, bencana, penyakit, dan perang di mana-mana. Dan hanya kaum zikrullah saja yang selamat. Ini saya sampaikan ya, kalau saya bohong, kalau Sayyidi Syekh Prof. Qadirun Yahya tidak mengucapkan ini, silahkan dibantah ya. Kita akan menghadapi turbulensi besar-besaran. Di akhir kurun abad ke-19, kita kedatangan Islam. Nah, kita sudah ada di abad 19 ya. Sama yang dikatakan ayahanda guru, begitu juga profesor ya. Dan kita akan menghadapi turbulensi di akhir abad ke-19. Yang ternyata disambung oleh ayahanda guru, akan ada pembaharuan zaman. Dunia akan mencari kita dan kita akan menjadi pusat tasawuf dunia. Akan muncul matahari dari bumi Nusantara. Menuju sesuar dunia. Setelah melewati zaman turbulensi besar-besaran di akhir abad ke-19. Dan alhamdulillah ya, yang digaungkan Sayyidi Syekh Prof. Qadirun Yahya, yang diseminarkan ke kampus-kampus ternama ya. Di IPB di Universitas Brawijaya ya, kalau tadi IPB Bogor ya, kemudian di UGM ya, kemudian di ATS ya, Surabaya. Yang beliau mengenalkan teknologi nuklir, kalimatullah, hiyal ulia ya, seminarnya dahulu. Alhamdulillah ya, telah tersambung ya, terurai teknologinya di zaman ini ya, tapi kami maklumi ya, ini teknologinya, top down ya, pengetahuan kodim yang mungkin belum bisa dipahami, dicerna oleh ilmu pengetahuan baru ya. Maka masih terbatas ya, belum banyak yang bisa memahaminya ya. Padahal ini ilmiah tinggi, makanya silakan ya dibantah kalau saya bohong ya. Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya yang sampaikan ini ilmiahnya sangat tinggi. Bahkan ilmiahnya melampaui akal. Akal itu masih belum menjangkau ketinggian ilmiahnya agama. Ada ilmiah di alam fisika, ada ilmiah di atas alam fisika. Luar biasa. Ilmiah fisika, ilmiah metafisika, ilmiah ultra metafisika, ilmiah supra metafisika. Sama dengan ilmiah maha metafisika. Luar biasa. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nikola Tesla. Kalau kita mau memahami dunia ini, kita harus memahami terminologi mengenai energi, gelombang, dan frekuensi. Kalau versi Tesla adalah getaran ya, tapi kalau versi Mr. Samurano adalah gelombang, yaitu apa? Getaran yang merambat. Ya, sama saja sebetulnya. Nah, kalau getaran itu adalah statisnya seluruh koordinat ya, kepada statis. Kalau gelombang berarti kondisi statis yang telah berinteraksi dengan statis yang lain. Saling beresonansi, saling bervibrasi, membentuk rangkaian sistem yang kemudian terbaca oleh akal sebagai alat membaca gelombang kesadaran dan panca indera telah sebagai alat membaca virtual. Nah, gelombang-gelombang yang saling bervibrasi dan beresonansi, itulah yang mewujud jadi kenyataan. Will. Itu yang disampaikan oleh Nikola Tesla dan disampaikan oleh Mr. Samurano. Demikian juga disampaikan Stephen Hawking ya, mengenai fisika kuantum. Ada fisika di atas fisika, ada fisika di atas fisika lagi. Ada fisika yang kuantum ya. Antara naik ke fisika aksen, naik ke fisika double aksen, naik ke fisika triple aksen adalah melewati limit metafisika di tengah-tengahnya. Ini yang tidak terbaca ya. Demikian juga disampaikan oleh Albert Einstein ya tentang teori relativitasnya ya, bahwa sesungguhnya ada sesuatu ya di balik segala yang relativitas ini ya. Ada sesuatu di balik dunia ini. Makanya beliau sampaikan, tidak ada yang kebetulan dengan semua ini ya. Semua telah terangkat dengan sistem yang sempurna. Kualitas yang saling mempengaruhi ya, yang disampaikan oleh beliau Ustadz Einstein ya, atau Kiai Einstein ya, dengan kalimat Tuhan tidak sedang bermain dadu. Tidak ada yang kebetulan ya. Demikian juga dengan Newton ya. Masih paman saya ya Newton itu menyampaikan hukum kekalan-kekalan energi ya.
Energi itu tidak bisa dihilangkan ya, energi pun tidak bisa dibikin ya. Tapi yang berlaku adalah energi itu berubah bentuk dan saling mempengaruhi menjadi kausalitas ya. Energi itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dibikin ya, tapi energi itu sifatnya akan berubah-ubah bentuk. Maka cocok dengan hukum kausalitas ya. Cocok dengan fisika kuantum versi Stephen Hawking ya. Cocok dengan Nikola Tesla ya, terminologi tadi. Cocok dengan teori relativitas Einstein ya, E sama dengan mc kuadrat ya. Dan cocok dengan hukum Newton ya. Kekalan energi dan itu sama ya, cocok dengan yang disampaikan Mr. Samurano ya. Good ya, good, letter good. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat ya. Jangan paksakan paham kalau belum paham. Jangan paksakan ngerti kalau belum ngerti. Pecah kepalamu ya. Ini tentang teknologi kodim ya. Metode teknologi kodim, Tarikat Naksabandia Kholija Nusantara. Ilahi Anta Maksudi, Warid Hokamat Lubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.